Nah, yang menarik di kepiting ini gini, kalau yang kecil, kita bisa masukkan ke industri soka. Kemudian kita dapat kepiting yang tanggung. Tanggung kita bisa besarin. Kalau kita dapat kepiting besar misalnya, siap konsumsi, tapi kurus, kita gemukin. Kalau kita dapat kepiting yang sudah besar, sudah gemuk, ya tinggal dimasak aja. Apa yang nggak bisa diproduksi, semua bisa. Kalau sudah dengan sistem vertical crayfish ini. Jadi vertikal ini salah satu cara budidaya kepiting yang paling revolusioner. Kita di Indonesia adalah negara penghasil kepiting. Kita di sini aja permintaan besar, di luar negeri itu nggak ada serinya bahasanya gitu. Permintaannya unlimited. Kita nih sampai sekarang nggak pernah bisa memenuhi kebutuhan permintaan dari luar negeri. Sayang sekali kalau kita sekarang ini jadi market leader, tidak mempertahankannya dengan teknologi yang baik dan benar. Perkenalkan, nama saya Tony Bertiolios, SPI, jadi saya sarjana perikanan dari Universitas Dr. Sutomo, Surabaya, lulusan tahun 2002. Jadi saya sudah berkecimpung di dunia perikanan kurang lebih 20 tahun. Saya di bisnis kepiting sudah 6 tahun. Selama 6 tahun ini kita sudah mengembangkan bisnis kepiting ini, kalau yang Anda lihat sekarang ini adalah generasi ketiga. Jadi ada generasi 1, generasi 2, generasi 3. Jadi sedikit ceritanya bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu bukan langsung jadi instan lah. Jadi ada proses-prosesnya untuk sampai ke tahap ini gitu loh. Saya termasuk tipe orang yang nggak terlalu suka panas-panasan atau jauh-jauh gitu ya. Jadi saya nggak terlalu suka gitu. Jadi saya mencari pekerjaan yang buat saya itu nyaman. Dan yang nyaman itu buat saya adalah di dunia akuarium, ikan hias. Kan nyaman kan, pasti di rumah, di toko-toko ikan gitu kan. Sampai kita pun waktu punya toko ikan loh. Jadi punya toko ikan air tawar, toko ikan air laut juga ada. Saya juga mengerjakan namanya aquascaping, kolam ikan hias air laut. Itu jadi sudah ibaratnya kalau di dunia akuarium A sampai Z sudah saya lalui lah. Mulai di zamannya Lohan, Arwana, Koi udah kita lalui juga gitu loh. Tapi sebenarnya yang lebih secara ekonomis jauh lebih kontinu dan stabil lah bahasanya adalah di konsumsi. Karena konsumsi adalah orang akan repeat order terus. Lain orang beli ikan arwana, beli mahal. Tapi kalau nggak mati, nggak beli lagi ya. Saya tipe orang yang selalu mencoba tantangan baru. Sama halnya kayak, kenapa saya pilih ikan diskus? Karena waktu itu orang belum bisa ternak. Kenapa saya main di aquascaping? Saat itu belum banyak main aquascaping. Jadi saya senang hal-hal yang buat saya, nggak ada yang kerjain dah. Baru ada challenge-nya buat saya. Jadi akhirnya saya berpikir untuk mengerjakan sesuatu yang ekonomis, yang bisa konsumsi ya, tapi yang nggak banyak orang kerjakan. Satu hari saya dapat video dari orang tentang budidaya kepiting dengan sistem vertikal gini, waktu itu ada di Singapura. Saya lihat, oh ternyata bisa ya begitu lah. Itu 10 tahun yang lalu lah, dari hari ini ya, 10 tahun yang lalu kurang lebih. Tapi waktu itu cuma kita lihat, oh bisa, tapi belum terpikir untuk dikerjakan. Karena waktu itu di bisnis akuarium masih oke banget. Masih rame lah job-jobnya gitu. Jadi kita masih enjoy dengan pekerjaan kita. Di satu hari pekerjaan juga mulai sudah jenuh. Saya terpikir lagi, kenapa ya saya tidak coba kerjakan ini? Oke, saya mulai mencari informasi. Ternyata tidak ada informasi tentang kepiting. Saya baru sadar bahwa di dunia kepiting itu benar-benar purba banget. Mau cari bukunya juga nggak ada. Mau cari informasi tentang kepiting baik Indonesia maupun luar negeri pun juga susah sekali loh. Kalau Anda cek. Mungkin kalau yang teman-teman sekarang buka kepiting, udah banyak ya. Banyak-banyak juga video saya. Tapi waktu itu benar-benar kayak apa ya, benar-benar susah banget mencari informasinya. Nah, tapi di situ jadi kembali lagi tantangan dong. Nah, sesuatu, ini oke nih, berarti nggak ada yang banyak kerjakan, nggak ada yang banyak itu, saya kerjakan. Singkat cerita, saya memutuskan untuk membuat box seperti gini, namanya generasi pertama. Buat saya namanya generasi pertama. Waktu itu belum ngomong generasi pertama, karena kita juga nggak pernah tahu akan ada generasi kedua dan ketiga. Pokoknya yang pertama aja gitu kan. Yang pertama itu kita buat, waktu itu juga kita mau import dari luar, pasti mahal, ya kan. Saya waktu itu juga nggak punya banyak modal lah bahasanya gitu. Akhirnya saya berusaha mengeksplor dari yang ada di lokal untuk kita modifikasi. Kita bikin semirip mungkin. Kita bikin semirip mungkin, dari situ kita coba. Kita bikin pertama itu 1000. Bayangan saya, karena saya lihat di foto-foto yang zaman dulu, yang internet itu, mereka bikinnya bisa banyak-banyak gitu kan. Jadi bayangan saya, nggak mungkin lah kita bikin 50, mereka bikin aja puluhan ribu. Jadi buat saya 1000 itu sudah, oh ya kalau bikin itu 1000 gitu loh. Saya baru sadar, ternyata 1000 itu banyak.
jadi jadi saya dulu bikin 1.000 pun karena kita lihat contohnya puluhan ribu, kita bikin 1.000 jadi kecil ya kayaknya kan. Oke, kita bikin 1.000 singkat cerita. Kita bikin 1.000 dengan segala pengetahuan, cuma pede aja karena saya gini, ya masa sih lulus sudah S1 perikanan bikin begini aja nggak bisa. Dengan pede dong. Tapi itu juga menjadi modal utama apa ya bahasanya tekun. Karena malu juga udah ada embel-embel terus gagal kan malu ya. Jadi harus itu menjadi kayak daya dongkrak kita untuk lebih terus memacu ya. Jadi jangan pantang menyerah. Jadi akhirnya kita coba, singkat cerita kita coba segala macam dengan pengetahuan yang nol loh. Benar-benar kita autodidak. Jadi apa yang saya pelajarin dari akuarium dan sebagainya, ya sudah saya terapkan semua segala macam cara saya coba, ya kan. Singkat cerita gagal, Pak. Loh, bukan berhasil loh, jadi gagal. Desainnya kita ternyata banyak yang pintunya rusak, flow airnya salah, sistem filternya salah. Jadi banyak lah, banyak hal yang salah. Karena kita kan mengamati, tiru, tapi belum modifikasi. Jadi waktu itu masih amati, tiru. Nah, setelah dari situ kegagalan, saya sempat vakum 1 tahun. Karena sambil cari tempat baru juga. Ya kan, cari tempat baru, sambil juga merenungi nasib, kok gagal ya gitu ya. Tapi saya punya satu dalam hati ini gini, ini pasti bisa dikerjakan. Karena saya merasa ini satu bisnis yang menarik gitu loh. Ya, saya sudah waktu saya mengembangkan itu, saya juga berbisnis juga kan. Secara pendapatan, wow, ini duitnya enak gitu loh. Dan bisnisnya menarik karena namanya penggemukan tuh singkat waktunya dan profitnya besar gitu loh. Dan itu yang membuat saya kayaknya harus deh ini. Tapi yang kemarin itu salah. Karena yang di sana bener, bisa. Kenapa saya nggak bisa? Berarti saya salah. Berarti saya yang salah. Mencoba belajar lagi dong, belajar lebih banyak lagi. Dan saya dari yang salah-salah itu, saya perbaikin dong. Saya cari sistem yang lebih baik lagi, baik sistem filternya, pintunya, flow airnya saya benerin lagi semuanya. Apa yang kita alami kesalahan-kesalahan dulu, ini kita perbaikin dong. Kan masa sudah salah, diulangi lagi kan enggak dong, kita perbaikin. Ternyata dari yang kedua ini kita banyak mendapatkan keberhasilan. Dan mati kepitingnya juga lebih sehat, pintunya lebih kuat, flow airnya juga lebih bagus, maintenance-nya juga lebih murah karena dulu high maintenance, hasilnya habis buat maintenance yang salah. Akhirnya dari situ kemudian banyak diliput sama TV-TV, kemudian orang datang, akhirnya boom, begitu aja sih. Kita juga nggak pernah tahu, kita juga nggak pernah berekspektasi gitu ya. Ternyata apa yang kita kerjakan ini diapresiasi banyak orang, bahkan pemerintah dan daerah dan segala bahkan beberapa negara luar pun mengapresiasi apa yang kita kerjakan. Akhirnya jadi Gen 2 ini yang dimana mungkin beberapa video-video yang setahun lalu waktu yang datang sini ambil itu masih Gen 2. Nah, dari Gen 2 ini kemudian kita pun belum sempurna kan, karena Gen 2 adalah hasil modifikasi. Saya punya ekspektasi, saya pengen sesuatu dong yang sesuai dengan pikiran saya nih, secara flow air lah, sistem pintu dan sebagainya. Akhirnya saya ciptakan namanya Gen 3. Nah, waktu itu kita mikir aja, kenapa ya? Wah, daripada pakai nama aneh-aneh kan, saya pernah 1, 2, ini ketiga dah. Maka kasih nama generasi ketiga. Jadi kalau kenapa ada namanya generasi 3? Karena memang ada generasi 1, ada generasi 2, dan ini ketiga. Bahkan yang 1 itu tidak pernah kita jual karena gagal kan. Kalau generasi 3 kayaknya hampir di mana-mana sudah. Kayaknya orang lihat crab house di restoran mana pakai Gen 3, di mana pakai Gen 3 semua. Sudah akhirnya banyak diterima orang dan lebih boom lagi dibandingkan Gen 2 gitu loh. Sebenarnya secara fungsi sama, cuma mungkin fitur-fiturnya diperbaikin. Contoh, kita generasi 3 ini, kita bikin 2 macam warna box. Ada yang transparan dan ada yang biru. Nanti mungkin bisa tambah di captionnya ya. Terus pintunya kita ada 4 macam pintu. Jadi ada merah, biru, orange, dan transparan. Ternyata, ini membuat di luar negeri itu heboh loh. Karena ternyata di luar negeri itu mereka bikin box paling biru, hitam. Kita bikinnya colorful. Jadi menarik seperti Anda lihat kan ada merah, ada orange, bahkan kita yang terakhir kan bikin transparan ya. Saya termasuk orang yang cukup inovatif, berusaha untuk apa ya, jangan yang sama lah, kita apa yang kita belum ada kita bikin terobosan, kita bikin terobosan, kita bikin terobosan. Saya berusaha untuk mempelajari satu usaha itu apa sih bisnis ini gitu. Jadi saya berusaha mempelajari apa sih kendalanya usaha dari A sampai Z supaya saya tahu dong masalahnya gitu loh. Mana yang perlu diperbaiki. Jadi nggak sekedar cuma ada beberapa orang cuma ibaratnya bikin box aja gitu loh. Tapi nggak pernah tahu caranya bagaimana. Atau ada orang contoh bisa ngajar aja tapi bahasanya cuma teori tok. Nah, kalau saya kebetulan memang saya basic dari perikanan sehingga saya kan juga ada menyediakan kayak pelatihan dan sebagainya di mana orang bisa belajar. Dan saya juga punya restoran kepiting, saya juga supplier kepiting dan saya juga penyedia untuk box kepiting juga gitu.
Sebenarnya industri kepiting itu akan menjadi industri yang besar. Kalau kita lihat aja tetangga kita, misalnya udang. Ya, udang itu ada namanya hatchery. Bener ya? Ada hatchery, kemudian ada pakan. Ada obat-obatan yang menunjang. Ada sistem-sistem. Kemudian ada kolam, dan ada industrinya yang menyerap. Kalau kepiting yang nyerap, ada dong. Crab house ini juga sudah ada, berarti industri akhir sebenarnya kan. Di depannya sebenarnya ada pakan dan obat belum ada. Coba Anda boleh googling aja di Topet atau di mana aja. Pakan kepiting. Nanti keluarnya yang produksi kayak kita. Kayaknya di Indonesia belum ada yang bikin pakan kepiting secara proper lah ya. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun belum terpikir ke arah sana. Di dunia pun belum ada yang bikin kepiting. Karena kita Indonesia sebagai negara pengekspor kepiting terbesar di dunia. Kemudian obat-obatan. Banyak obat-obatan, tapi kalau Anda cari obat udang, banyak obat udang. Tapi obat kepiting, hampir nggak ada. Tapi bersyukurnya kepiting nggak kayak udang. Kalau penyakitnya udang itu ada 10 nih, kepiting 1 aja mungkin. Jadi jarang ada penyakit kepiting. Kepiting bukan berarti nggak sakit. Bisa ada sakit juga gitu. Tapi penyakit yang menular, saya udah hampir 6 tahun ini di usaha kepiting, saya nggak pernah sih sekalipun kena namanya wabah gitu, mati semua gitu, nggak pernah. Karena penyakit ya. Tapi misalnya mati semua karena contoh filternya keracunan ya, lain cerita kan. Atau misalnya listriknya mati terlalu lama sehingga suplai oksigen dan sebagainya nggak sesuai, mati. Lah itu lain cerita kasus. Tapi karena penyakit menular, itu nggak pernah. Kebayang nggak kalau kita kepiting tempat kita ini ya, hampir setiap hari itu ada kepiting yang datang dari berbagai tempat, dari berbagai daerah. Kalau namanya menulari penyakit, paling gampang banget kan. Kita nggak, santai aja. Cuma kita punya sistem filter itu dilengkapi dengan biosecurity yang mumpuni. Sebenarnya merawat kepiting nggak lebih susah dibandingkan rawat ikan atau rawat udang atau rawat binatang lainnya sih. Sebenarnya sama aja. Cuma bedanya kepiting, dia ada binatang yang benar-benar nokturnal. Jadi dia terbiasa untuk makan di malam hari. Dan kepiting binatang yang tidak punya alat untuk mendengar maupun alat bersuara. Sehingga dari tadi ada di sini, ada nggak dengar kepiting teriak atau berbunyi misalnya? Nggak ada kan? Dan kita mau ribut bagaimanapun, dia nggak terganggu. Dia hanya terganggu kalau ada getaran. Jadi kalau dia ada kena getaran, dia reaktif. Tapi kalau selama tenang itu, atau cuma berisik aja, nggak ada masalah dia. Jadi makanya kepiting ini cocok banget ya buat teman-teman yang tinggal di daerah perkotaan, urban farming, untuk mengembangkan budidaya ini. Karena apa? Karena dia nggak berisik. Sehingga Anda lihat dari sini, bukan tempat yang mewah ya. Tempat kita memang kita tidak buat mewah-mewah. Lantainya pun cuma plesteran, ya dinding pun seadanya. Tapi kalau Anda perhatikan kebersihan, itu menjadi faktor yang penting buat kita. Baik secara makannya, kebersihan untuk dibersihkan setiap hari. Karena kan kita bisa bicara adalah bisnis yang dimana dikonsumsi. Anda mau nggak konsumsi sesuatu yang dipelihara dengan kotor-kotor? Zaman dulu aja lah bahasanya, orang pelihara lele, makan lele takut kan, takut lelenya dipelihara di septic tank kan. Padahal lele sekarang mah dipelihara di kolam terpal gitu loh. Kebayang nggak kepiting di alam makannya apa? Nggak tahu. Kotor-kotor juga nggak tahu. Datangnya dari lumpur-lumpur nggak tahu. Orang kecemplung lumpur takut, tapi makan kepiting berlumpur mau. Bener kan? Tapi kalau di sini lihat, kepitingnya keluar aja udah bersih banget kan. Nah, yang menarik di kepiting ini gini. Kalau kita di sini, kita bisa nerima segala macam kepiting. Kenapa? Kalau yang kecil, kita bisa masukkan ke industri soka. Kalau kecil kan kita makan kan nggak ada dagingnya. Siapa juga mau makan kepiting kecil kan? Nah, tapi kalau dia di molting jadi kepiting lemburi atau kepiting soft shell atau soka, kan bisa dikonsumsi. Oke, kemudian kita dapat kepiting yang tanggung. Tanggung kita bisa besarin. Betul ya? Kalau kita dapat kepiting besar misalnya, siap konsumsi, tapi kurus. Boleh kan? Ada kepiting kurus kan? Kita gemukin. Kalau kita dapat kepiting yang sudah besar, sudah gemuk, ya tinggal dimasak aja. Sudah tinggal ini. Jadi, apa yang nggak bisa dijual? Apa yang nggak bisa diproduksi? Semua bisa. Kalau sudah dengan sistem vertical crab house ini. Tapi kalau nggak ada kepiting ini, masalahnya yang paling sulit adalah dia ini kanibal sekali. Jadi vertikal ini salah satu cara budidaya kepiting yang paling revolusioner. Karena apa? Masalah terbesar kepiting adalah kanibal. Dengan sistem ini kita udah mengurangi kanibal atau menghilangkan. Kalau kita ditambak misalnya ya, kita taruh nih kepiting. Dia kan saling berbunuh-bunuhan kan? Akan yang dominan kan? Tapi ingat, kalau yang dominan lama-lama kan dia pun akan besar kan? Kalau dia mau besar apa? Dia harus molting. Begitu dia molting,
sebesar apapun juga. Kepiting kecil aja bisa nyerang dia. Kan lemah kan? Jadi kepiting kalau di kolam itu nggak ada yang jagoan. Yang jagoan pun hanya masalah waktu aja. Begitu dia molting diserang temennya. Makanya kalau di kolam itu bisa penyusutan bisa lebih sampai 50%. Yang menariknya, banyak loh orang budidaya di kolam pun masih dilakukan. Berarti gitu aja masih cuan. Apalagi begini. Kan kita ngomong logikanya aja kan. Kecuali karena nggak cuan orang nggak kerjakan kan. Kan masih banyak juga yang kerjakan. Berarti bahasanya masih menguntungkan kan. Apalagi kalau dengan teknologi yang baik dan benar, harusnya profitnya jauh lebih baik. Kenapa? Bukan masalah untung ruginya karena harga ya, tapi mengurangi resiko kematiannya udah sangat signifikan sekali. Ngomonglah, kematian di kolam 30%. Dengan segini berarti 30%-nya karena kanibal hilang dong. Kalau nilai kepiting 1 kilo, anggap aja 100.000 atau 200.000 lah. Kalau bisa menekan kematian 30%, saya pikir lumayan itu. Banyak ya hasil olahan kepiting. Ya, kalau kita di restoran mana aja kayaknya hasil olahan kepiting banyak sekali. Bahkan di tempat kita juga ada produksi kayak abon kepiting, ada produksi nugget kepiting, ada produksi kepiting namanya kepiting buncit ya, dari kepala kepiting yang kita isi daging. Nah, itu pun dari hasil olahan juga. Jadi gini, kita punya industri yang bikin soka. Nah, soka itu begitu dia ganti kulit kan kulitnya dibuang loh. Nah, sekarang kita kumpulin, kepalanya kita bikin jadi produk makanan lagi. Jadi ada yang kebuang nggak? Itu pun bisa kita olah semua. Karena dengan sistem seperti kita gini, mohon maaf nih, ada kepiting mati? Pasti ada dong. Tapi kalau kita dengan cara seperti kayak gini, misalnya ada mati, itu tidak mungkin lama kan? Karena kita ngontrol 1 hari sampai 3 kali. Jadi begitu mati, langsung kita bisa ambil, kita bisa olah jadi daging kepiting. Dan kebutuhan daging kepiting juga nggak dikit loh. Yang minta capit kepiting juga banyak nggak? Sampai kita kurang-kurang kadang nyetornya. Banyak hal yang bisa kita kembangkan dari kepiting lah. Ini yang membuat saya jadi, gila ya kepiting ini excited banget ya, menarik banget ya. Yang lucunya, dari dulu pada kemana aja orang udah kerjain. Saya ini bukan orang pinter cari nama. Pertama kali kita buat usaha ikan hias, saya kasih namanya Amazon Aquatic. Jadi selalu berusaha pakai aquatic ya. Nah, saya mau kepiting, ya saya pakai yang gampang aja. Kan mau kepiting ya, crab. Biar kita serius, crabnya 2 kali, crab aquatic. Nah, kan supaya afirmasi kan. Kalau orang mau sukses kan, sukses banget. Ya kan? Jadi kepiting aquatic. Jadi crab aquatic itu supaya mengafirmasi bahwa kita ini harus menjadi leader kepiting di Indonesia. Kepiting ini masih banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan. Yang tadi saya sebutkan itu kan. Dan saya berharap bisnis kepiting ini, kita di Indonesia adalah negara penghasil kepiting. Ya kan? Kita yang di Indonesia aja seneng banget makan kepiting. Ya kan? Apalagi di luar, itu orang di luar tuh seneng banget makan kepiting. Kita di sini aja permintaan besar, di luar negeri itu nggak ada serinya bahasanya gitu loh. Permintaannya unlimited. Kita ini sampai sekarang nggak pernah bisa memenuhi kebutuhan permintaan dari luar negeri. Sayang sekali kalau kita sekarang ini jadi market leader, tidak mempertahankannya dengan teknologi yang baik dan benar. Bahasanya kan di sana. Karena kalau kita hanya mengandalkan sumber daya alam kita sekarang ini, memang we are the number one. Tapi sampai kapan? Suatu saat bisa loh negara lain dengan teknologi, mereka akan mengungguli Indonesia. Jangan sampai kita yang sudah menjadi market leader di Indonesia dengan kepiting yang banyak gitu, tapi nanti negara lain bisa mengembangkannya. Saya ingin memajukan Indonesia ini ke kancah luar sebagai ibaratnya ekspor kepiting yang terbesar di dunia gitu loh. Nah, ini juga nggak bisa dilakukan dengan sendiri. Kita butuh dukungan dari pemerintah juga, dengan orang-orang juga investor dan sebagainya gitu loh. Tapi harus ada teknologi yang baik yang untuk mempertahankannya. Bahkan jangan sampai ibaratnya 5 tahun ke depan masih tergantung alam. Harus ada namanya pengembangan dalam budidaya yang mumpuni dan maju. Kita di Raya Menganti Wiyung nomor 2 Surabaya. Di sini kita ya ibaratnya menyuplai ke restoran-restoran buat teman-teman juga mungkin yang mau beli kepiting dengan kualitas yang baik, karena banyak orang jual kepiting kadang-kadang zong. Tapi kalau kita sini kan yang zong kita gemukin. Jadi kalau keluar pasti kinclong. Ibaratnya kinclong isinya gitu loh. Kepitingnya juga kinclong karena bersih kan. Kemudian penyediaan misalnya buat teman-teman yang mau mengembangkan juga bisa mau beli boxnya, mau ikut pelatihannya juga ada. Bahkan kalau mau makan kepitingnya pun bisa di sini karena kita di depan juga ada restoran namanya Kepiting Ngiler. Jadi bisa mau di sini sensasinya bisa pilih kepiting terus langsung makan kepitingnya langsung. Ya, kalau perlu kalau mau nangkap kepitingnya sendiri silakan.
Pesan pemula cuma satu, tidak ada yang mudah, tidak ada yang instan, ya kan? Segala sesuatu itu pasti ada problemnya, pasti ada masalahnya, dan setiap orang itu pasti punya masalah sendiri-sendiri, ya kan? Jangan pernah menyerah untuk mencoba, karena saya percaya dengan terus kita mencoba, ya kan, pasti kita akan belajar dari setiap kesalahan kita. Nah, itu yang saya lakukan sampai hari ini. Jadi kalau orang ngomong Anda gini, enggak juga, cuma lebih banyak mencoba. Anda mungkin baru mencoba sebulan lalu, saya sudah 6 tahun lalu, wajar aja kan. Cuma Anda lihat aja babak belurnya ya. Iya, mungkin waktu babak belur saya foto gitu kelihatan lebih seru ya.